Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada 1.3 dan yang pertama dibahas di sini adalah tentang ketersediaan SDM kesehatan. Kita lihat di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama dari manajemen SDM, ini adalah ketersediaan SDM kesehatan. Untuk EP pertama, kita bisa melihat di sini bahwa yang diperlukan sebenarnya adalah R, jadi regulasi ditandai dengan huruf R di situ ya. Jadi yang diminta adalah regulasi, tapi di sana mendasari dari Anjap dan ABK. Jadi apakah sudah dilakukan Anjap dan ABK, kemudian apa aturan yang melandasi pelaksanaannya. Apakah kita menggunakan aturan yang digunakan di luar, eksternal, atau kita menggunakan aturan sendiri, internal, mohon diperlihatkan. Kemudian Anjap ABK sendiri apa? Anjap ABK ada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Ini kita minta diperlihatkan, analisis jabatannya mana, analisis beban kerjanya mana. Untuk teman-teman yang sudah menggunakan format bentuk aplikasi, itu biasanya tinggal kita screenshot atau sudah ada output dalam bentuk file spreadsheet misalnya, itu sudah silakan dibuktikan dengan cara seperti itu. Di sini pertama ketersediaan Anjap ABK ya. Kemudian apakah puskesmas sudah mempunyai aturan tertentu untuk melandasi pelaksanaannya. Bisa dibuatkan pedoman atau panduan yang digunakan oleh puskesmas untuk melaksanakan kegiatan Anjap dan ABK. Kemudian apakah tersedia bukti pelaksanaan dari Anjap dan ABK itu. Jadi misalnya gunakan pertemuan misalnya, karena nggak mungkin itu hanya dilakukan oleh satu orang, pasti ada orang lain yang juga terlibat di dalam pelaksanaannya. Itu jadi gunakan bentuk-bentuk pertemuan atau foto yang bercerita, dikasih caption begitu lebih. Yang kedua yang diminta adalah tentang peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenaganya. Di sini diminta ditandai dengan huruf R, D, dan W. Jadi apakah ada bukti peta jabatannya, ada uraian jabatannya, dan usulan kebutuhan tenaganya sesuai dengan hasil dari membuat peta jabatan tersebut. Nah, jadi kalau dilihat di sini yang mungkin sekali ada huruf R-nya atau regulasi, itu adalah di bagian uraian jabatan. Karena uraian jabatan harusnya dilakukan penetapan oleh kepala puskesmas. Baru kemudian peta jabatan itu dibuat dalam bentuk yang sudah baku, ada tuntunannya itu ya. Jadi silahkan dibuka nanti di bagian tuntunannya itu sudah ada cara membuat peta jabatan. Ini lebih mirip seperti struktur organisasi, tapi dari sini kita sudah bisa melihat kebutuhan dari tenaga itu di sebelah mana gitu ya, di bagian apa saja yang dibutuhkan. Kemudian karena ada permintaan kebutuhan tenaga, maka tentu saja ini bentuknya usulan. Bisa juga untuk regulasi kita melihat ada landasan pedoman tertentu atau panduan tertentu dalam melakukan penyusunan peta jabatan, uraian jabatan, dan kebutuhannya. Jadi kalau yang di sini bisa dibuatkan peta jabatannya, mungkin ada uraiannya, ada SOP-nya, barangkali cara pembuatannya. Uraian jabatan itu juga bisa format-format tertentu, itu bisa disampaikan dalam panduan misalnya. Itu untuk yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga adalah bagaimana pembuktian pemenuhan kebutuhan tenaga. Ini tentu saja berupa usulan, bagaimana dilakukan usulan tentang kebutuhan tenaga, apakah sudah dilakukan untuk ke dinas kesehatan, kemudian apakah ada rencana ketenagaannya itu seperti apa saja yang akan diusulkan dalam waktu 1 tahun ke depan. Misalnya seperti itu sudah mencukupi untuk disebut sebagai pembuktian pemenuhan kebutuhan tenaga. Di bagian 4 dan 5 ini berkaitan. Untuk yang bagian 4 itu adalah bagaimana memastikan bahwa kita memiliki petugas-petugas kita memiliki kompetensi tertentu. Jadi apakah ada caranya untuk memastikan bagaimana pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh masing-masing petugas tersebut sudah memenuhi kompetensi dari petugas tersebut. Itu nanti berujung kepada bagaimana untuk kewenangan tertentu yang diberikan kepada dia itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dalam hal ini adalah credentialing ya. Jadi
Nanti di EP kelima kita akan mengajukan dari apa yang disusun di pembentuk dari kompetensi ini tadi. Kompetensi wajibnya biasanya berupa pendidikan, kemudian kompetensi tambahannya berupa pelatihan-pelatihan yang didapatkan oleh petugas. Itu apakah sudah ada bentuk-bentuk registernya. Kemudian dari 4 ini nanti kita akan bergerak ini ke 5, apakah sudah ada hasil credentialing. Di sini yang diminta adalah hasil dari credentialing, karena credentialing tidak dilakukan lagi oleh Puskesmas, yang melakukan adalah Dinas Kesehatan berdasarkan PMK 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Di sana jelas bahwa yang melakukan credentialing adalah Dinas Kesehatan. Jadi untuk panduan yang ada sampai saat ini, Dinas Kesehatan melakukan credentialing terhadap 4 jenis tenaga, yaitu dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan. Itu untuk sementara yang sudah ada, yang lainnya belum tersedia, ya gitu ya. Kemudian jadi untuk di bagian EP kelima ini adalah permintaan tentang hasil credentialing. Kemudian bagaimana proses mendapatkannya, tentu saja ada usulan itu. Kalau lihat formatnya di dalam panduan penyusunannya itu, memang yang menyusun sebenarnya adalah dari masing-masing petugas, karena itu usulannya dari masing-masing petugas, kemudian dirangkum oleh Kepala Puskesmas dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan. Nanti di Dinas Kesehatan terjadi proses untuk menetapkan kewenangan dari masing-masing petugas ini berdasarkan usulan dari Kepala Puskesmas tadi. Nah, nanti baru muncul hasil credentialing, dan ini yang diletakkan di EP kelima ini. Ada 2 hal di sini yang kita lihat adalah tentang bagaimana ketersediaan itu melalui Anjap ABK sampai dengan ditentukannya usulan kebutuhan, dan juga ada bagaimana kompetensi itu dinilai untuk sampai dengan dilaksanakannya credentialing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.